iya toh, kaget. Tadi itu sudah saya Ini semuanya batin. ngopi? Ngopi? Gak apa-apa? Iya. Teh nggih, enten ngerasa kita. Teh napa kopi Mas? Daryanto. Itulah manut-manut. Oh, Manut, berarti Manut. kopi mawon teh pulang nggih. Nggih. Dita. Tenun. Sun ya Mas. Alhamdulillah. Tunjurin no. Iya. Nganten iki. Niki nggih. Kacenge mboten ngantuk. Monggo tunjuk iki enek kawat-kawat berduri barang ini. Apa ya soto? Iki jenenge apa soto soto? Oh. Wah, wah. Iya, pedes. Pedes. Monggo pun sami pun unjuk. Nggih, Apa dimulai dulu atau kita minum dulu? Awal dengan minum dulu nggih. Semuanya minum itu loh. Alhamdulillah. Wih. Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Di setiap kesempatan Jumat malam kita bertemu di acara Wedangan. Wedangan malam hari ini seperti biasa kita itu Dono Udan embarkasi ini sudah mulai sibuk. Oh iya. Ini adalah bulan haji, di mana kegiatan pemberangkatan haji itu sudah mulai dilakukan. Terkait dengan itu pula, Pasti kita ada hubungannya dengan penyiapan hewan kurban. ibadah kurban. Ibadah kurban. Dan ibadah kurban itu kita harus tahu bagaimana Kriteria yang kriteria yang tepat, sesuai. syarat-syaratnya. Betul. Nah ini ada ahlinya sekaligus penyedia juga. Ya. Beliau adalah koordinator penyedia hewan kurban di Perwakilan Sukoharjo. Emda Perwakilan Sukoharjo. Ada Ustadz Mariono. Ustadz Mariono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Di samping beliau ada pembantu umumnya kegiatan tersebut. Ada Mas Daryanto. Assalamualaikum Mas Daryanto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salman malah berarti. Nah, ini Ustadz ngomong-ngomong tentang hewan kurban. Ini kriteria syar'inya seperti apa? Nah itu dulu kriteria syar'i. Jadi ini kembali kita ketemu menjelang bulan kurban, masa-masa kita mempersiapkan hewan-hewan yang akan kita korbankan. Jadi kurban ini kan ibadah tahunan. Betul. Jadi kesempatannya ya 1 tahun hanya sekali. Maka kalau 1 tahun sekali kok lewat, ya udah kesempatan itu terlewatkan. Ini kan ketemu tentu tahun yang akan datang. itu kalau ketemu. Kalau ketemu. Ya. Maka dari itu mumpung ada kesempatan kita siapkan agar yang 1 tahun sekali kita dapatkan. Sebab setiap waktu kita sudah ikrar. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ikrar kita kul inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, lah niki tentang nusuk ini. Nusuk ini ibadah yang wujud ibadahnya menyembelih binatang, menyembelih hewan. Kalau kita ya menjelang kurban, diantaranya kurban. Kalau kelahiran ya akikah. Kalau haji yang apa itu ada melanggar kita harus menyembelih dengan menyembelih hewan diniatkan untuk dam. Lah terkhusus untuk kurban itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah tanggal 10, boleh ditambah 3 hari di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah ini kan sudah menjelang ini. Tinggal sekitar 1 bulan mungkin. 1 bulan. Maka kami yang ada di Perwakilan Sukoharjo setiap tahunnya memang mengikhtiarkan menyiapkan hewan-hewan kurban yang nantinya akan dikurbankan bagi
warga-warga yang membutuhkan. Memang kami utamanya yang ada di Sukoharjo itu kita kelola. Sebab Sukoharjo itu penyedia hewan banyak. Baik itu dari bakul-bakul maupun di tingkat cabang mengelola sendiri. Bagus. Nah, hal itu tentu kita perwakilan tugasnya mensupport sambil memberikan arahan agar ini ibadah supaya dilaksanakan dengan baik. Jadi penekanannya di ibadah kurbannya, bukan jual beli kambingnya atau sapinya. Walaupun itu tidak bisa dipisah nanti, tetap ada proses jual beli. Ning itu diniatkan agar jual beli ini fokus apa yang kita jual ini berupa hewan ini sesuai dengan ketentuan, terutama ketentuan syar'i. Syar'inya ya kalau jenis hewannya ya kambing domba, sapi. Nah, kita tidak sampai unta karena di Indonesia nggak ada unta ya. Atau belum ya? Ya ini hingga saat ini kok yang ada baru di kebun binatang. Sehingga dilindungi malah. Itu masih dilindungi itu. Lah terkhusus hewan ini kan dipersyaratkan. Jadi tidak setiap hewannya terus bisa disembelih, ini dipersyaratkan. Kalau kambing domba yang paling pertama perlu diingat, Nabi berpesan kepada sahabatnya itu 4 hal ini supaya diperhatikan. Jangan sampai ada pada binatang itu. Yang pertama tidak boleh buta. Jadi mata ini dicek betul. Jadi kalau itu jelas-jelas buta tidak sah untuk kurban. Yang kedua, ya kan bisa dilihat langsung. Misalkan masdar ini kan ahlinya melihat ya. Ini kan kelihatan. Jadi rusak mata itu memang buta lah. Itu kalau buta, ini berarti sudah satu bagian tidak sah. Termasuk juling itu ya? Ya itu termasuk bagian dari cacat itu, cacat mata. Kemudian yang kedua pincang. Yang pincang. Berikutnya sakit yang nyata sakitnya. Nah sekarang ini tentang sakit ini menjadi setidaknya 2 tahun terakhir ini para penyedia hewan kurban lumayan kerepotan. Ya, agak kesulitan. Terutama berkenaan dengan kesehatan hewan. Sebab muncul kembali namanya penyakit mulut dan kuku. PMK. Ya. PMK itu muncul sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Artinya sebelum kurban tahun yang lalu itu kan puncak PMK. Nah itu dimunculkan gejala tatkala hewan, terutama waktu itu sapi yang banyak terserang. Itu bagian mulut ini berbusa. Setelah dibuka itu kalau kita ya sariawan itu. Tapi sariawannya tidak hanya segini tapi merata. Meremem kemana-mana gitu. Kalau ini sudah sariawan, mulut ini tempat masuknya makanan terganggu, sehingga tidak mau makan. Walaupun makanan paling enak sekalipun tidak selera. Lah, padahal sumber energi, sumber untuk pertumbuhan, sumber untuk penggemukan itu makan. Lah kalau tidak makan, akhirnya diinfus juga nggak bisa. Ya itu sebenarnya bisa diinfus, tetapi juga tidak efektif juga. Lah, asupan makan yang tidak masuk karena ini virus ya, itu akhirnya menjadikan kondisi badan makin kurus, mengecil. Kemudian kekuatan penumpu badan, bagian kaki ini karena ada teracaknya itu, bagian sini ini luka. Bahkan ini kukunya. Nah, bahkan di bagian kukunya ini bisa sampai lepas. Itu ya. Terus badannya lemas, diprok. Nah, kalau sudah deprok gini ini biasanya untuk bangkit kembali sudah susah. Dan penularannya cepat. Hitungan hari. Iya. Jadi penularannya begitu cepat dan jangkauannya sekian kilo itu bisa tertular. Nah, karena ini virus, karena disebabkan virus, maka yang bisa dilakukan ya dicegah. Yang pertama tentu dijaga daya tahan tubuhnya.
suplemen, vitamin, makanan, hanya makanan ini tadi, karena mulutnya terserang, karena kita terganggu. Berikutnya, bagi hewan-hewan yang masih sehat, maka program pemerintah itu dilakukan vaksinasi. Sebagaimana kalau manusia kemarin kan COVID, terjadi wabah itu bisanya ditangani ya harus divaksin. Nah ini juga sama, ini karena penyebabnya virus menyerang di hewan. Alhamdulillahnya tidak bisa menular ke manusia. Istilahnya bukan zoonosis, tapi tidak menular ke manusia. Nah, dengan adanya vaksinasi itu, vaksin pertama, kedua, dan juga ada booster, itu standar SOP-nya. Kalau sudah divaksin, itu harus dipasang tanda ear tag namanya. Wah, ini. Anting. Ear tag-nya kurang lebihnya seperti ini, bukan ini. Biasanya warnanya juga kuning lah. Ear tag ini berisi data. Data yang memuat nama peternaknya siapa, kemudian sudah divaksin berapa kali. Kalau itu betina sudah dilakukan IB atau kawin berapa kali, ini ada datanya. Oleh petugas itu memang sudah dipersiapkan. Ini sekaligus untuk data bagi hewan itu. Maka jadi program nasional. Hewan-hewan sekarang dipasang ear tag. Dan itu memang setelah dijalankan, grafiknya memang sudah mulai menurun untuk PMK ini. Hanya karena dipasang di telinga, telinga berlubang. Ini kan akhirnya juga cacat itu. bagi kita, jadi bagian dari Rasulullah itu berpesan, khusus bagian mata dan telinga, perhatikan. Maka tatkala pesan kepada Ali itu, Ali lihat itu bagaimana matanya. Kedua, telinganya. Telinga itu kalau sobek bagian depan tidak sah. Sobek bagian belakang tidak sah. Sobek bagian ujungnya tidak sah. Termasuk yang berlubang. Kalau ini belum tentang telinga ini kan secara khusus Nabi berpesan mata dan telinga. Maka tatkala ini berlubang, maka kan kita akhirnya mengambil pesan dari Nabi itu, berupaya hati-hati. Hewan-hewan yang telinganya berlubang ini tadi tidak sah untuk kurban. Nah, maka tahun ini penyedia juga tambah PR lagi, cari hewan-hewan terutama sapi yang memang telinganya tidak berlubang. Nah, ini juga bagian yang memang dipersyaratkan gitu. Kadang dipesan dukun we do tenanan golek. Nah, apalagi ini jelas ini untuk ibadah, pesan dari agama, dari Allah, dari Rasulnya memesankan seperti itu. Periksa telinganya. Nah, ini bagian kesehatan hewannya tadi. Tidak bolong. Telinganya, matanya. Kemudian berikutnya hewan itu kondisinya tidak terlalu tua sehingga tidak bersuncum lagi. Nah, bahasa di dalam hadis itu kan tua, kurus, tidak bersuncum. Lah kalau sudah seperti itu juga tidak sah. Jadi diperhatikan. Yang pertama itu matanya jangan sampai buta, berikutnya kesehatannya, berikutnya telinga tadi, terus juga kakinya pincang tidak, terus umurnya ini tadi tidak terlalu tua akhirnya pincang. Itu yang diperhatikan. Kemudian secara umum menjadi syarat hewan kurban itu yang sudah cukup umur. Cukup umur itu ditandai dengan musinah. Musinah itu poel. Pergantian gigi. Jadi giginya depan ini sudah ompong dan sudah tumbuh lagi. Itu gantinya memang cuma sekali kayak manusia ya? Tidak. Artinya setiap tahunnya itu pergantian pada kambing domba. Itu berganti pada satu tahun masuk tahun kedua. Berganti. Kalau ini nanti sudah berganti itu satu pasang. Nek ganti dua pasang, artinya ini dua pasang itu berarti sudah umur lebih dari 1,5 tahun dan seterusnya. Kemudian sapi juga sama, sapi pada umur 2 masuk tahun ketiga. Itu poelnya. Nah, ini dipersyaratkan sehingga kalau hewan-hewan itu belum poel, itu berarti belum memenuhi syaratnya sebagai hewan kurban, belum umur. Nah, tetapi juga ada keterangan Nabi itu kalau sulit untuk mendapatkan hewan, termasuk ini kan
kita diuji Sulit dengan ini. sulit. Ini. Nabi memberikan solusi, bukannya kita terus ini darurat, tidak apa-apa, tidak. Tetapi disampaikan oleh Nabi itu masih ada domba jazaah. Apa itu? Apa itu? Domba jazaah itu domba yang berumur 1 tahun, walaupun belum wel, tapi boleh untuk korban. Selama Walaupun itu belum sudah wel. 1 tahun ya? Ya, Apa dilihat dari posturnya atau 1 tahun itu fisiknya, apa walaupun belum well, tetapi sudah masuk 1 tahun. Nah, untuk mengetahui umur 1 tahun itu, memang di ciri-ciri yang paling mudah memang tatkala well itu sudah umur 1 tahun. kelihatan ya? Lah, nek sekarang ini dengan perkembangan apa itu ilmu, akhirnya kan para peternak itu dimengertikan tentang recording, artinya dicatat. Hewan-hewan itu semacam punya KTP itu. Maka termasuk ini tadi, ini Itu di antaranya data diri dari pemilik Edikatnya. maupun hewannya. lahir Sehingga kita kapan ngerti, gitu tahu ya. Apalagi yang kelas tingkatan perusahaan-perusahaan penyedia bibit. Itu bibitnya ini mbok sopo, bapak sopo, itu ngerti. Hasil Sebab kawin jangan silang sampai siapa gitu tahu. jangan sampai terjadi apa itu kawin dalam satu keluarga. Incest. Nah, Itu satu juga nggak mahram boleh nggak ya, hewan boleh ya? itu. Tapi secara ilmu Hewan juga nggak boleh iya, kayak satu gitu. mahram apalagi pak ngawin anaknya itu nggak boleh. Itu tadi keturunannya buruk, namanya inbreeding, perkawinan keluarga. Hewan Tapi kalau saja sepupu boleh ya? Masa sepupu boleh. tadi habis dibahas. Boleh. Jadi itu persyaratannya kaitannya dengan hewan kurban lah. Ini tentu menjadi perhatian kita semua para penyedia hewan kurban. Iya. Sehingga warga-warga kita yang ibadah 1 tahun sekali itu, kehadiran penyedia itu memberi kontribusi untuk mempermudah pelaksanaan ibadah bagi warga-warga kita. Iya. Harapannya seperti itu. Sehingga termasuk perwakilan ingin hadir, menyiapkan hewan-hewan yang sesuai dengan kriteria tadi, kemudian ditambah standar ataupun kriteria berikutnya dari pemerintah, kita tidak boleh menyembelih betina. Oh ya. Ya, sehingga walaupun secara syar'i boleh, Tidak masalah, ya. tetapi pemerintah memberi batasan hewan-hewan betina tidak boleh. Supaya tidak habis itu ya. Ya tidak habis, biar tidak habis. Lah, Itu baik sapi ataupun iya, domba ya? kambing maupun domba maupun sapi tidak boleh. Nah, kecuali kalau itu memang sudah tidak produktif. Jadi bahasan itu kecuali kalau betina sudah tidak produktif. Padahal kalau sudah tidak produktif, itu umurnya tua tadi, akhirnya juga tidak memenuhi kriteria syar'i. Atau yang majer. Nah, Apa majer itu, majer itu apa di bahasa Indonesianya apa ya majer? majer itu Mecen. mandul, mandul itu. Nah, Sorry. untuk mengetahui ini majer apa tidak itu petugas. Mandul. Dalam hal ini dokter hewan harus ada rekomendasi dari Iya, dokter iya, hewan yang menangani peternakan di daerah setempat. Karena ada rekomendasi dari apa itu dokter hewan itu boleh disembelih. Tetapi kalau kita di majelis dalam rangka ya hati-hati dan juga kita akan lembaga dakwah tentu mengajak untuk juga mensukseskan program pemerintah. Jangan sampai kita menyembelih betina yang masih produktif. Kemudian dari panitia juga memberikan tambahan syarat lagi, yaitu bobot minimal. Nah, ini juga harus diperhatikan, bobot minimal hewan itu kalau domba 23 kilo. Oh, 23 kilo. 23 kilo kurang setengah on, besok disemprit, kembalikan. Jadi memang ini berupaya untuk ya hati-hati semuanya. Berarti Baik satu persatu ditimbang. Iya, ditimbang. Lah, tetapi kalau memang masuk di panitia itu uang sudah besar, kan kita juga bisa memperkirakan, gitu loh. Misalkan masuk ini. nah, ini udah masuk ya udah masuk. kelihatan, Karena apa, korban di majelis kan banyak itu loh. Kalau harus timbang satu-satu itu nanti 4 hari bisa jadi nggak rampung. Gitu. Maka kalau yang besar-besar yang dicurigai bobotnya kurang dari 23, nah ini yang ditimbang. Tapi yang memastikan yang mengirim ini ya. Ya, lah ini malah penyedia menerima. itu sebelumnya harus Ngecek. menyiapkan itu agar bobotnya memenuhi standar. Terus untuk sapi bobot minimal 250 kg.
kilo. Jadi 2,5 kintal itu bobot minimal. Lah mengetahuinya gimana ya sama. Maka tahun ini Prediksi atau nanti ditimbang? panitia merencanakan menyiapkan timbangan. Kembali sapi-sapi yang dicurigai kok kurang dari bobot standar yang ditentukan, itu nanti ditimbang. Sehingga dengan begitu panitia itu memang ya menerima hewan-hewan yang sesuai dengan kriteria tadi. Dan tidak terjadi, artinya sama-sama ridho karena memang ada alat ukurnya. Nah ini kalau memang lebih dari 250 tentu kami terima. Ini karena kurang dari 250, dari yang mengantar juga ngerti bobotmu kurang, ya udah bawa pulang. Balik gini. Jadi menolaknya itu bukan apa-apa karena memang Karena memang kurang kriteria. kriteria. Nggak bisa dikembalikan. Ini ya wujud hati-hati majelis selaku panitia yang diamanai kan juga agar hewan-hewan ini yang dikorbankan ini betul-betul sampai kepada hakikat untuk pelaksanaan kurban, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang takwa tadi. Ya, alhamdulillah. Baik, ada baiknya kita main ke sana dulu. Ya kita lihat bagaimana kriteria. Yuk. Yang ditimbang tadi. Wah ini yang timbangan belum muncul ya? Belum. Badan timbangan tahun kemarin. Cukup membanggakan ya, dan kita siap untuk maksudnya perwakilan Sukoharjo sudah siap untuk menerima pesanan order. Nah ini kalau Gimana? pesen kita harus tahu ini harga-harganya, Harga, berapa. bobot, kemudian grade-nya seperti apa. Ya, silakan Ustaz. Oh ya. Jadi bagi warga majelis utamanya dan kaum muslimin yang menginginkan menyiapkan hewan kurban, kami dari perwakilan menyiapkan untuk domba itu ada 3 kelas, 3 grade yang kita pilih, yaitu dari standar minimal panitia sampai bobot 30 kilo. Ini yang grade A ini. Grade A, Grade A itu malah justru grade yang paling ringan ini. Itu. Balik. Biasanya A itu udah. Itu yang paling top ya. Ini khusus perwakilan Sukoharjo sejak dulu grade A itu grade yang paling ringan. Itu 23 sampai 30 kilo. Itu harganya 2.600.000. Oh. 2.600.000 itu sudah termasuk ongkos sembelian. Kita kirim sampai di lokasi. Kemudian yang grade B itu bobot 30 sampai 35 kilo. Ya. Itu dengan harga 3 juta. Itu sudah lumayan besar itu. Kemudian yang berikutnya yang C itu 35 kilo sampai 40 kilo itu 3.500.000. Kemudian di angka 40 ke atas itu nanti bisa, tetapi bukan bobot. Apa itu? Sebab itu sudah bobotnya besar, itu nanti harganya bisa tawar-menawar langsung. Oh gitu. Ada juga yang request seperti itu yang besar ada. ada. Biasanya ya Ben marem orang sisan. yang pengennya korbannya domba dan besar gitu loh. Sebab memang di
dalam hadis itu kan Rasul menyembelih Yang 2 ekor kibas yang besar, bertanduk, berkebiri kan gitu. Itu yang akhirnya ada yang korban itu mencari kibas. Walaupun belikan sapi ya sudah masuk. Dan kalau kebiri tadi tidak termasuk itu ya, tidak termasuk cacat ya? Tidak, itu memang Nabi malah justru korbannya sering hewan-hewan yang dikebiri. Karena itu memang hewan-hewan yang sengaja digemukkan. Oh, konsentrasi dia Konsentrasi untuk membentuk daging. Sehingga tidak Dan ada hasrat ke di kebiri itu khusus jantan berarti? Iya, yang dikebiri yang jantan. Apa nih kebiri? Ya, saya nggak ngerti. Di kebiri. Iya. Soalnya kalau kucing itu ada loh ya yang di steril gitu istilahnya. Masa? Iya, biar tidak ganak terus gitu loh. Ada yang seperti itu. Oh, ada tau lagi yang ngerti seperti ya. itu. Tapi kalau di hewan itu hewan jantan dikebiri, memang itu diambil itu alat ya Potong. bagiannya itu dipotong. Sehingga tidak ada hasrat, konsentrasinya untuk Pengadang penggemukan. Iya, nggak apa-apa kambing. Kalau laki-laki jangan lah. Ya. Larang. Terus sapi, ya, di samping domba, sapi juga. Insya Allah kita juga menyiapkan sapi. Gridnya. Walaupun memang tahun ini ya agak lumayan sulit tadi karena Untuk mencarinya. tapi kita tetap mengikhtiarkan untuk mendapatkan sapi. Sapi-sapi dari pesanan-pesanan warga Iya. dengan harga yang grade A itu 3 juta. 3 Yang juta. B itu grade-nya 3 juta seperempat. Yang C itu 3,5 juta. Itu iuran per satu. Sebab biasanya kan cabang itu ada yang jumlahnya lengkap 7. Oh, gitu. Tapi kadang ada ya, Macam-macam. ada yang 2, ada yang 3, nanti kita gabungkan dengan peserta yang lain. Nanti kami kabarkan ini gabunganmu Ya. dengan ini. Nanti sapinya ini. Wah, enak ya kalau gitu kan. Ya, makanya ini Kepemimpinan kan kayak gitu fungsinya. setiap yang pesan kan kita siapi supaya tahu bahwa hewan-hewan pesanannya itu di wedhusku, di sapiku. wujudin di Itu sekaligus memang ya kita berusaha sebagai penyedia wujud tanggung jawabnya begitu. Maka kita siapkan seperti ini. itu ditali di leher. Ya ini nanti ditali di lehernya. Itu tulisannya apa, Ini Pak? sama ya? Dengan ini sama ya? Ini sama ini. Ini sama. Jadi Nama dan grade. semua hewan-hewan yang dipesan dari para pemesan yang akan berkorban Iya. dari masing-masing cabang itu kita catat satu persatu namanya, kemudian memilih jenis hewan apa, grade yang mana yang dipilih, kemudian asal cabang dari mana. Nah itu semuanya kami tulis di sini. Ya. Dengan tulisan ini kan akhirnya oh ini A berarti ini domba A. Oh ini Rahmat berarti namanya Pak Rahmat. Kemudian asal cabangnya Sukarjo 3. Sehingga Pak Rahmat kalau ingin mengetahui dombanya ini kalungnya ini. Ya, kambingnya yang dikalungi, bukan Pak Rahmatnya. jadi kambingnya ini namanya ini. Iya, namanya berkalungkan ini. Nanti dikalungkan. Atau sekarang juga satu persatu. karena teknologi cepat juga difoto aja nanti kirimkan gitu ya bisa ya? Itu salah satu pelayanan kami kemarin begitu. Hanya gini, memang kami menyiapkan domba ini jauh-jauh hari. Artinya kalau ingin mendapatkan hewan kurban yang bagus, itu persiapannya tidak hanya sehari 2 hari, tetapi perlu waktu panjang. Maka setelah sampai hari H ini sesuai dengan yang dipesan, untuk pada saatnya kita timbang satu persatu. Jadi biasanya kami menimbang itu H-2 ya Mas? Iya, H-2 atau H-3 itu kita timbang satu persatu dari seluruh pesanan itulah. Hasil timbangan itu 23 sampai 30. Oh ini berarti grade A. Kita kalungi. Habis timbang langsung dikalungin. Nah, habis timbang kalungin. Kemudian kemarin memang ada yang request dombaku yang mana ya? Nah, makanya baru kita fotokan. Sebab saat penimbangan ini juga mengganggu hewannya. Artinya bisa juga stres. Yang tentu ini bagi penyedia hewan berhati-hati. Betul. Jangan sampai stresnya ini menyebabkan drop
bobotnya, Oh, gitu ya. terganggu kesehatannya. Iya. Maka waktu Bisa mempengaruhi. nimbangi memang kita timbang satu persatu, selesai timbang langsung kita kali. Sebab modal penimbangannya kan digantung gitu. Ya, ya, Jadi hewannya itu di seperti posyandu itu ya. ya seperti posyandu itu. Ambil timingnya itu loh yang perlu waktu. Nah, itu tuh begitu dicandelkan ini nek terlalu lama, ini ada tekanan di perut ini. Oh. Ini yang akhirnya kadang mengganggu. Maka kemarin ada yang minta, "Mbok difotokan satu-satu." Itu maka semaksimalnya kita cukupi. Hanya setelah kita evaluasi, wah ini akhirnya juga ada bagian-bagian tertentu yang terganggu itu tadi. Baik itu stresnya maupun dropnya di bobot. Nah, setelah kita timbang satu persatu, kita kasih kalung, baru pada saatnya kita kirim sesuai dengan jadwal pengiriman. Ada yang H-1, ada hari H, kemudian H+1 dan seterusnya. Sehingga dengan keterangan ini menandakan bahwa semua hewan-hewan yang dipesan itu sudah kita siapkan dengan kalung nama masing-masing korban. Sesuai kriteria. Sesuai dengan kriteria dan sesuai harganya. ketentuan syar'i, sesuai dengan harganya. Kalau sapi juga digantung gitu, digandul-gandul. Kalau sapi ditimbang dengan timbangan duduk itu. Oh. Jadi ada seperti pagarnya itu. Oh iya, iya. Kemudian sapinya masuk, dituntun masuk. Kayak lewat di situ berhenti lewat. dulu. Kayak seperti penyembelihan yang itu ya, dimasukkan ke sapi Ya, dudukan itu. tetapi ini tidak dibanting. Ya, ya, Tadi ya. hanya berdiri saja. Biar lewat ditimbang, saja kan dia. ya. Nanti sudah terbaca bobotnya. Bobotnya. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya-tanya terkait dengan hewan kurban, kemudian Anda mungkin juga mau pesan, silakan saja telepon, silakan di 0221 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Ya, nah ini sekarang saya misalnya ke sana ya, ke tempat perwakilan yang di situ tadi ada banyak domba. Saya milih ini sudah, ini cocok ini. Terus nanti tahu-tahu karena makannya drembo jadi gemuk. Nah itu terus grade-nya jadi naik. Nah itu apa jadi naik juga harganya? Itu kalau memang ingin hadir ke sana, kemudian memilih hewan itu, kembali kita menjualnya berdasarkan grade hewan. Grade A, apa B, apa C. Saat itu berarti. Saat itu apa setelah Saat itu setelah Selama ini yang kita siapkan itu menjelang pengiriman itu. Jadi kita kirim, misalkan jenengan sekarang aku milih sing iki ketoke kok warnane enek hitamnya misalkan, terus ada tanduknya misalkan. Itu boleh ditandai namanya jenengan, hanya harganya itu bisa ditentukan saat itu. Berdasarkan timbangan, tentu ada biaya dari sekarang sampai 1 bulan. Kira-kira berapa? Nanti bisa diajak rembukan di situ. Ya, dikalkulasi Nah, dulu. kemudian kalau secara umum itu memang kita timbang H-1 atau H-2 tadi. Itu pelayanan secara umum begitu. Ini dalam kurun waktu sekian ini kan akhirnya ada Ya, pembiayaan ada biaya perawatan, permakanan, ya. makan dan Kan seterusnya itu. jangan makannya nganggo apa nih orang biaya. Nah kecuali kalau langsung mau dibawa pulang. Oh iya. Itu juga bisa. silakan, bisa. Atau dikirim ke masjid-masjid, dikirim ke musola-musola gitu. Tapi kalau sebelum hari ya kan pemeliharaannya terlalu lama. berat ya juga. Ya ya. Apalagi tidak terbiasa ini yang saya sekarang stres. malah turun nanti. Iya. Kering, mergo stres kuwi mau. Nah, iya. Singgu ya saya stres rasa itu. Dari respon Weh, pembeli like. kalangan warga masyarakat umum, warga tadi gimana banyak? Selain warga ngaji ada juga yang memesan ke Langganan kami. ya berarti sana. Ada, jadi biasanya ya kontak itu, kontak kan kita cantumkan kontak. Iya, iya. Kemudian bel, kemudian orang-orang yang luar dari artinya belum warga ngaji, itu berikutnya minta untuk nanti dikirim ke ikut dititipkan di sembelihan Sekalian? kita juga ada. Oh iya. Jadi tolong nanti saya disiapkan domba yang A misalnya, kemudian langsung dikirim aja ke sembelihan. Nah,
prinsipnya saya ingin kurban. Ya, betul. Wis tinggal transfer wae. Gitu. Orang sekarang kan seperti itu. Pengennya wis praktis-praktisnya cepet-cepet gitu. Nah, berikutnya nanti tetap kami menyampaikan laporan ini domba yang ada pesan. Kemudian kan biasanya yang kurban juga dapat dagingnya lah, itu dagingnya kita antar kepada cara kaum muslimin yang memesan tadi. Walaupun yang menyembelih di sini di majelis. Nah, kalau memesan nomor yang bisa dihubungi. Bagi yang menghendaki mau memesan hewan kurban bisa menghubungi nomor kami di 089 53 461 461 68. Ya. 08953 461 461 Lagi diketik. Ini 13 digit ya? 13 digit ya? Ya, ada, memang ada. Tapi jarang-jarang. Nomor lawas. Malah anyar. Oh, malah baru. Nah, di mana tadi Mas Janto? Ya, di 0895 3461 461 68. Nah, itu ya untuk pemesanan hewan kurban bisa nanti langsung menghubungi. Itu di bawah admin atau gimana teknisnya kalau pemesanan langsung menghubungi itu WA situ? Nomor saya langsung itu. Oh, nomor panjenengan. Ya. Sekaligus admin. Ya. Dari beberapa catatan yang tahun lalu itu kan penyediaannya mungkin karena sudah terpercaya begitu ya, orang banyak merasa puas begitu, itu kan meningkat. Nah, setelah meningkat kan ada beberapa yang ternyata tidak penyediaannya itu kurang begitu. Nah, ikhtiar apa yang saat ini dilakukan untuk memenuhi pembeli yang lebih banyak lagi? Ya memang kalau tahun kemarin itu kurang ya termasuk. Iya. Jadi memang akhirnya terutama justru menjelang hari-hari itu ada tambahan itu. Susulan. Nah, itu dengan kondisi yang seperti itu tentu kami turut mengajak pendaftaran lebih awal lebih baik gitu loh. Jadi sehingga kita persiapannya juga lebih maksimal. Betul ya. Walaupun untuk tahun ini kami sepelengi yang ada tambahan lah. Jadi kita siapkan antisipasi dari pengalaman kemarin itu kurang masih banyak yang memesan, akhirnya kalau kita tidak bisa melayani itu kadang juga rasanya kurang gitu. Ada yang mau kurban kok nggak bisa gitu kan. Nah, maka ini memang kami juga di samping kami menyiapkan tambahan, kami juga mengajak monggo yang mau kurban daftarnya lebih awal, terutama cabang-cabang yang biasa memesan ke perwakilan. Ya, segera saja dikabarkan kepada seluruh panitia untuk kesiapan kurban tahun ini. Tentang pembiayaan ya sebagaimana biasa di cabang-cabang biasanya dikelola itu. Nanti kalau sudah komunikasi dengan kami kaitannya dengan pembayaran. Ya, begitu ya pemirsa dimanapun berada. Dan begini Sat, jadi terkait dengan hewan yang tadi mungkin ada luka dan sebagainya. Kalau sapi itu misalnya dikeloh itu pakai itu enggak ada luka ya berarti ya? Pakai dadung itu loh. Oh, jadi kalau kembali kepada hadis Nabi, Nabi tidak membahas hidungnya. Oh, hidungnya ya. Adapun keloh ini diperlukan untuk memudahkan mengendalikan hewannya. Dan ini bukan termasuk cacat, bukan termasuk sakit. Oh iya. Itu digunakan kan sebenarnya saya nggak ngerti. Itu di lubang. Di lubang. Ditusuk sampai berlubang, kemudian dikasih dadung begitu. Nah ini memang saat ditusuk itu sakit, berdarah juga.
Ya itu sebagaimana tindek ini kan Ya. juga berlubang. Ini Tapi itu ini fungsinya beda. tidak dibolehkan ya kalau itu. Kalau di telinga memang Ya. di dalam hadisnya itu telinga, mata supaya diperhatikan. Ini nek hidung tidak. Tidak Maka ini tidak termasuk cacat, tidak termasuk luka, tidak termasuk yang mengurangi keabsahan korban. Betul. Itu masih sah. Ya. Dan pasti apa yang disampaikan oleh Rasul itu ada hikmah di sana ya. Misalnya, nah, apakah ini ya dinas peternakan atau pertanian itu tidak mengganti pemindahan lubang itu di tempat lain atau mungkin dengan cara yang lain. Soalnya kan misalnya burung, ayam dan sebagainya ada ras di sini kan bisa ada gelang gitu. Nah, apakah tidak bisa dengan cara yang seperti itu atau belum saja? Tentang penandaan vaksin tadi ya. Vaksin ya data rekam dan sebagainya kan bisa di. Ya. Jadi itu kaitannya dengan eartag ini tadi. Itu kalau SOP-nya memang di sini. Walaupun kemarin beberapa tempat kami memberikan masukan karena ini menyebabkan menyebabkan tidak sahnya untuk hewan kurban, akhirnya dikalungkan. Nah, itu maksudnya. Dikalungkan. Jadi itu memang ya taruhlah seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi dikalungkan di Ya. Termasuk anjing kan juga begitu. Ya. Nah, ada itu bisa. Hanya aja memang ya sudah terlanjur kalau itu penentu kebijakan di sana. Hanya di tingkat daerah aja prakteknya dalam rangka untuk ya supaya lebih bermanfaat itu tadi. Akhirnya ya sebagian dari para yang petugas vaksin itu bisa diberikan tanda itu dengan mengkalungkan di hewan ternaknya. Nah ini juga tahun ini diantaranya ya itu tadi kalau hewan-hewan yang tandanya ini dikalungkan, nah ini bagian yang kita ambil untuk hewan untuk kurban. Ini yang sudah terlanjur lubang di telinganya tadi. Itu nggak bisa pulih ya? Tidak bisa. Itu lubang ini tidak boleh bahkan bisa tambah besar. Kalau dulu kita di simbah-simbah itu ya cuma sampai bolongnya jadi gede-gede gitu. Iya. Ada tindi-tindi. Jadi bisa cocok lah, candelan nih kan. Iya. Kalau Mas Daryanto ini apa ini? Nah ini biasanya di bagian membantu untuk berdinasnya menopo. menyiapkan saatan itu penimbangan. Kemudian ini bagian malung terutama waktu menjelang pengiriman itu seksi paling sibuk ini. Termasuk proses dari sebelum penimbangan, proses penimbangan sampai nanti pengiriman timnya Mas Daryanto. Butuhkan tim berapa orang saat proses penimbangan itu? Sebetulnya kalau jadwal pengiriman itu tidak double, dalam artian tidak double itu kan kita ada yang di Kartosuro, ada yang di Purwokerto itu mungkin kalau tidak double mungkin satu orang bisa. Kalau pengiriman double ya paling tidak kita perlu personil 2 sampai 3. Tambah supir juga ya Mas? Tambah supir itu. Seperti itu. Ikut ngantar ke lokasi jenengan atau cukup menimbang saja? Kita kalau dari start awal kita ke kandang juga untuk penimbangan. Menyiapkan proses awal dari panel ini kan, data kita lihat tembasannya siapa, kita tulis di panel, kita masuk ke kandang, kita proses penimbangan, nah di situ kita timbang. Terus yang seperti awal tadi ya, kalau memang konsumen itu memerlukan data ya dipoto, tapi cuman itu kadang kendala itu waktu dipoto, nah itu Meroncang. Ya, dia nggak bisa selfie nah gitu itu ya. yang dikhawatirkan untuk ngedropnya hewan di situ. Tidak bisa berpose. Nah, mungkin kalau fotografernya Pak Rudi ya cepat skrip dapat lah. Tapi kita juga berusaha semaksimalnya. Temannya atau apa? Itu berarti termasuk Mas Daryanto yang ngirim ketika sudah habis disembelih di sambelnya tadi
apa? Enggak. Dikirim? Enggak. Oh enggak. Kita Panitia. pengiriman, kita pengiriman hewan kurban Panitia penyembelihan sampai ya? sampai di lokasi tempat penyembelihan di Polokarto atau di Makam Haji seperti itu. Waktu menimbang di lokasi itu apakah juga sering terjadi bobotnya kurang? Ada juga ya. Tapi alhamdulillah kalau di perwakilan ini ya ya tetap ada lah 1-2 tidak Satu, ada. dua, Cuman ada. kita kan siap untuk sepeleng itu ada. Oh, Gitu. Ya karena disebabkan karena mungkin itu tadi karena proses penimbangan, karena fisik ngedon lah, stres lah seperti itu. Tapi kalau yang program yang baru ini mungkin Lebih aman ya? Lebih aman. Apa ya program yang baru ini? KB Yang tadi. baru ini bobot yang kita sepakati dengan penyedia hewan itu. Standar panitia kan 23. Ya, Dinaikkan. Saya pesannya 25 ke atas. Oh, ya aman kayak gitu. 25 ke atas. Tapi tetap saya menjual kepada para pekorban ya tetap standar minimal panitia sampai 30 kilo. Ini yang grade paling kecil. Nah, yang sering terjadi itu memang ada 1-2 itu tadi yang saat ditimbang itu kok kurang, jelas ini tidak masuk. Itu ditinggal di kandang. Nah, yang terjadi yang sering itu taruhlah grade A itu sampai 30 kilo. Kadang stok yang ada itu 32 kilo, 33 kilo, sedangkan bobot yang di bawah 30 kilo sudah habis ya. Ini terpaksanya yang di atas ini ya bejane itu ya. bejane gitu. Bejane. Bejane yang Tahun keluar. kemarin seperti itu. Yang sering begitu. Jadi bobot itu rata-rata over. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya over malahan. Maka dari penyediaan ya aku ya melu korban lah. Ya. Kecenderungannya seperti itu. Nah, kalau tahun yang lalu kan grade A itu 23 sampai 27. Nah, karena waktu itu yang sering muncul itu malah bobot 29. Akhirnya 29 ikut di harga di grade A itu. Nah, akhirnya sekarang grade digeser sampai 30. Ya udah kita kerjasama dalam rangka untuk saling menguntungkan, terutama kita disiapi hewan yang bagus, mereka yang menyiapkan juga kita hargai. Karena memang ya kualitas hewannya yang bagus itu tadi. Berarti kan otomatis para penyedia di sana itu, para peternak, apa ya istilahnya menyanggupi kriteria yang jenengan minta. Iya, memang mereka kita berupaya MOU itu. kita sejak awal itu saya siap kerjasama dengan catatan sesuai dengan yang saya minta, yaitu dengan grade A itu jumlahnya sekian. Grade Biasanya D pilihan yang banyak ini grade A. Jumlah ya, Pak. Jumlahnya. Taruhlah saya disiapi 200 yang bobot sekian sampai sekian. Ini tidak mudah loh ini. Untuk mencari bobot 25 sampai 30 dengan jumlah sekian. Ini tidak mudah. Nah, ini perusahaan ini menyiapkan siap, saya tak siapkan. MOU tanda tangan bersama. Kemudian sing bobot 30 sampai 35 sekian ekor, kemudian 35 ke atas sekian ekor. Nah, ternyata dia bisa menyiapkan hewan-hewan kebutuhan. Kalaulah itu kelebihan, itu karena prestasi dia dalam memberikan pakan dan pemeliharaan. Pemeliharaannya ya bagus. dia ikut berarti. korban itu tadi akhirnya. Nggak apa-apa. Kaporo begitu, yang di bawah bobot, nah kita sortir itu. Nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Terus kalau ini ya, jadi kalau ada bermacam-macam kambing kan tadi. Iya. Padahal masing-masing jenis kambing itu punya harga yang sendiri sebenarnya. Iya. Ya kan misalnya Etawa ini 23 kilo. Nah ini kan harganya apakah terjadi tetap seperti grade-nya jadi sama gitu misalnya? Itu gimana kalau di situ kan ada domba dolper. Dolper itu yang hitam putih tadi. Oh iya iya. Kepalanya hitam tadi ya. Itu tidak masuk kriteria kurban. Karena ekornya Dipotong. Oh. Itu untuk pedaging. Oh. Jadi sate itu. Nah, sate itu bisa. Dolper. Itu fungsinya apa dia dipotong? Itu untuk memang itu domba untuk memproduksi daging. Jadi dengan begitu pertumbuhannya lebih cepat, perolehan dagingnya lebih cepat.
terutama pelayanan untuk apa itu Sate, Iya. tongseng. Nah ini kan warung-warung itu kan perlu pelayanan Iya. domba-domba dalam apa itu jumlah yang besar dan waktunya perlu Cepat. Gitu. Tapi Kemudian ada nggak kambing. masuk kriteria kita Ya, itu. nggak masuk. Jadi, Masalahnya itu potongnya itu mau kok. karena ya sekalian memelihara di situ. Kemudian ada kambing yang kambing perah ada, dan ini memang yang difungsikan untuk susu bukan untuk kurban. Iya. Nah baru yang kita butuhkan itu domba ekor gemuk. Jadi memang ekornya yang gemuk-gemuk itu. Domba rata-rata itu kan gibas itu, domba ekor gemuk. Nah itu yang untuk kurban. Iya. Nah, yang lainnya tadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi dipelihara untuk pedaging, untuk melayani sate dan lain-lain tadi, Warung-warung warung itu. makan itu. Kemudian ada yang untuk susu, dan terutama kambing-kambing perah, dan ada yang untuk pelayanan kurban kibas tadi. Iya. Ya, kalau Jawa tidak ya? Nah, itu kambing Jawa kita tidak menyiapkan Tidak itu. menyiapkan ya. Apa pertimbangannya? Kan biasanya Kambing itu kecenderungannya makanannya rambanan. Rambanan itu dedaunan. Pemeliharaannya lebih susah, sulit. biaya lebih tinggi. Nah, biaya lebih tinggi. Nah, soalnya Boleh rambanan yang bayar. domba ini kan lebih mudah dalam pemeliharaan, baik rumput maupun hijauan yang lain, dia kompor. bisa menikmati. Di kompor juga. Nah, lah nek sentrat jelas itu. Jelas. Kebutuhan untuk penggemukan karena pedaging, ya, nanti dia kan yang dipelihara kan pejantan. Jadi dagingnya ini maka ya ada sentratnya, ada hijauan pakan ternaknya. Gitu. Ya, kambing pertumbuhannya lebih lambat. Kambing Jawanya. Kambing Jawa itu. Lambat. Pemeliharaannya juga lebih mudah domba lah yang jelas begitu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya ini dari Pak Tusiran di Lampung. Wuih, jauh sekali. Pak Tusiran ini bertanya, kalau belum apa ya ini kok tulisannya ekahin, mungkin di akikoin gitu mungkin ya, mungkin loh. Apa nggak bisa kurban gitu? Nah, Oh iya. Kalau belum di akikoh ya. ya itu. Orangnya Iya. Ya mungkin lah ya ini di mau tanya kalau belum di ekain apa nggak bisa kurban ya. Itu di berarti kita simpulkan itu akikoh ya. ya, akikoh ya. Ya itu ekainnya itu maksudnya. Kalau taruhlah misalkan Mas Rudi belum diakikohi dulu. Iya, Nah, gitu mungkin Nah, ya. sekarang kurban apa enggak? Ya. Kalau seperti itu hal yang terpisah, artinya akikoh itu ibadah hubungannya dengan kelahiran. 7 hari. Di hari ke-7 saat bayi lahir. Lah kebetulan kok di saat itu belum bisa akikoh, ya sudah Lewat berarti ya, lewat. nggak apa-apa. Di saat itu kita tidak bisa ibadah Iya. akikoh. Ya. Dan Nah, tidak terus perlu apakah setelah dewasa mau kurban apa enggak boleh? Boleh. boleh. Dan tidak perlu akikoh lagi Ya, ya. perlu akikoh dan jangan diniatkan Untuk akikoh. Karena akikoh harinya sudah ditentukan. Ya. Sebagaimana ini kurban juga ditentukan waktunya. Ya. Nah, inilah Ora ibadah. didobel-dobel yoan. Nah, Ya. akikoh sekaligus Kurban. Nah, Satu niat. sekalian sodakoh. Lebih. Ya, begitu Pak Tusiran di Lampung. Jadi boleh. boleh berkurban ya. Walaupun belum akikoh betul. dulu ya. Dan walaupun belum akikoh dan tidak sudah lewat masa akikoh itu ya. Karena hanya hari ke-7 setelah lahir gitu ya. Ini juga pendidikan agama ya ini. Ya begitu Pak Tusiran. Terima kasih ya. Terima Ini kasih, berarti sama-sama, Pak. bisa berkorban. Dan kalau Pak Tusiran ini laki-laki, kalau akikoh 2 gitu ya. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada juga apa-apa. Ya Pak Tusiran di Lampung, selamat berkorban. Ini langsung kalau yang pesan beli terus gimana? Dari Lampung. Ya Sampai saat ini kita belum paling jauh sama baru Solo Raya. Oh, Solo Raya. Solo Raya. Ya. Suraya. Ya. Solo Raya ya, Solo Raya Solo kok. Raya juga ya. Solo Raya. Ya. Solo Raya ya. Solo Raya ya. Solo Raya. Dan Kan tidak hanya Sukoharjo.
karena juga ada ya yang simpatisan, beliau hanya melihat TV atau radio, kemudian beliau langsung menyerahkan semuanya, pesan sekaligus, sudah nggak usah dikirim sambelnya, itu kan juga ada ya tadi ya. Iya, bahkan itu udah nggak usah dikirim daging gitu. Tapi ya akhirnya kita kan ya tetap panitia, tetap menyiapkan. Kan sudah dibagi-bagi, ini yang kurban, tetap nah ini yang bagiannya itu tetap kita kirim. Perkara nanti akhirnya, nah kalau yang jauh-jauh tadi kan akan sulit seperti Pak Susiran di Lampung gitu kan nggak mungkin. Ya kalau itu jarak sekian ya. Nah kecuali kalau mau kurbannya bisa di sini. Betul, bisa. Tapi sambelnya itu ya nggak mungkin bisa. Begitu Pak Susiran yang ada di Lampung. Ya, kita masih nantikan untuk yang lain. Ya, Lek. Ini kalau yang kerjasama di kandang tadi Pak, ini memang sudah kerjasama rutin gitu ya, artinya berarti semuanya yang ada di Karangpandan tadi. Iya. Benar pada saat dari ke bawah Sukoharjo semua atau memang panitia yang kesana terus? Jadi kerjasama ini kita laksanakan setiap tahun, terutama menjelang kurban. Tapi dalam rangka kita, jadi penekanan kita akan meraih hewan kurban untuk kurban ini yang bagus. Ya, terbaik. Jadi karena ini ibadah, maka kita siapkan hewan kurban yang bagus. Kalau kembali kepada hadis, kepada ayatnya itu kan sembelihan yang besar. Nah, untuk berusaha maksimal maka ya kita kerjasama itu, terutama dengan orang-orang yang memang ahlinya di situ, ahlinya di bidang peternakan dan bisa menyiapkan. Nah ini kita tiap tahun kita perbarui MOU. Saya taruh misalkan, saya tolong disiapkan 200. Wah ini harganya naik ya, udah kita sepakati aja. Sepakati tentang harga itu sesuai dengan kondisi pasaran. Kemudian menyanggupkan untuk pada saatnya nanti di hari H semua apa yang kita butuhkan disiapkan. H-2 tadi kita timbangi satu persatu, kemudian kita difasilitasi untuk sampai dikirim ke lokasi di mana warga itu menginginkan untuk dilaksanakan kurban. Bisa di pusat 1 atau di pusat 3, pusat 1 di Makam Haji atau di pusat 3 Polokarto atau di pusat 2, 3, 4. Nah kalau kita di majelis kan ada sampai 7 pusat ini. Nah, dimanapun itu bagian dari fasilitas untuk penyiapan hewan tadi bisa dikirim sampai di lokasi. Tadi kan terjaga itu. Insya Allah terjaga. Artinya kan ada yang sebagian mungkin mengumpulkannya kan dari para pedagang, dikumpulkan. Ini kan kita juga tidak tahu kondisi hewan kurban itu kan, Pak. Itu kami kesulitan pemantauan kalau seperti itu. Di samping itu juga kalau sampai trouble di sini mau padahal yang sini juga waktunya kirim, kemudian yang lainnya ada trouble lagi lah. Ini kita apalagi mau menimbangi harus pindah-pindah. Maka kita sejak awal memang ya udah kita fokus kerjasama disiapkan oleh penyedia itu dengan hewan-hewan yang sebagaimana kita harapkan, pemantauan mudah, kesehatannya, pemeliharaannya, kualitas ternaknya kita bisa lihat langsung, dan pada saatnya kita sudah dicukupi ya kita tinggal nimbang dan kirim ke lokasi di mana mau dilaksanakan kurban tadi. Itu yang selama ini kita siapkan. Selama ini evaluasi yang sudah dilakukan dari tahun sebelumnya, apakah di sisi penyediaannya kurang begitu, atau mungkin juga ada penurunan bobot ketika waktu penimbangan, waktu penyembelihan dan sebagainya? Jadi di antara yang kita evaluasi itu, tatkala ditimbang itu karena timbangnya digantung tadi, itu kan akhirnya ada bagian protein yang tertekan gitu. Nah itu untuk ukuran perusahaan jadi pertimbangan, artinya mengganggu stresnya, mengganggu bobotnya tadi, maka penimbangan itu diusahakan untuk tidak terlalu lama itu loh, bisa didapatkan angkanya. Kemudian yang kedua itu untuk pengiriman sesuai dengan apa yang dijadwalkan itu, ada pusat 1, ada pusat 3, itu
tetap dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebab kadang itu sebelum waktu kadang kan di lapangan juga habis. Taruhlah misalkan pusat 3 itu mau besok pagi itu kok burung enek stoke gitu. Padahal besok pagi itu mestinya para tukang sembelih itu harus sudah tersedia sebab itu bar subuh itu kalau di pusat 3 itu tukang nyembelihnya udah sergap banget. Besar-besar gitu sehingga yang panitia yang lain nanti datang tinggal nguliti. Itu kan akhirnya kan perlu waktu penyiapan mestinya dikirim besok, ayo dikirim maju. Nah ini kan perlu apa itu penyesuaian kesiapan setiap waktunya inilah ini yang kadang kita juga terutama naik maju itu yang kita naik mundur lah masalah lah. Naik mundur insya Allah ada kesiapan lah. Iya. Terlalu seperti itu. Ya. Dan di tahun yang lalu melakukan penyembelihan, persiapan penyembelihan itu sendiri untuk domba dipotong bulunya waktu itu. Oh, itu pemeliharaan. Memang standar pemeliharaan di sana itu begitu hewan datang semuanya digundul dulu. Jadi bagian bulu itu semuanya digundul karena ini ada kuman, ada kutu yang ini memang menyerap dari gitu ya. Termasuk parasit ya? itu. Parasit tadi kan masuk itu mangsa ya. dari makanan-makanan yang nah, dengan kondisi yang bersih itu membantu proses untuk pertumbuhan. Ini berarti masih dilakukan ya? Terus kita lakukan. Memang standarnya untuk pemeliharaan seperti itu. Ya, sehingga dombanya bersih. Bagus. Walaupun itu apa istilahnya domba gibas, tapi tidak gembel ya. Tidak gembel. Pedes gembel. Pedes gembel mergane ya semuanya bersih dan sebelum dikirim itu biasanya sudah mulai tumbuh dan bersih, putih-putih. Maka biasanya panitia hafal ini kiriman dari mana. Satu hafalnya karena ada ini ciri khasnya itu. Dengan tertibnya akhirnya tahun ini panitia menetapkan semua yang dikirim supaya seperti ini. Artinya nggak perkara pakai name tag seperti ini atau pakai kardus atau apa silakan ini. Yang jelas supaya ada tanda ini. Kemudian yang kedua hewannya bersih dan putih, ya tentu lebih sehat. Itu kalau manggilnya yang ada di situ ya? Rahmat. Rahmat. Gitu ya. Langsung Ya. Memang kalau nimbangnya kambing itu seperti sapi biar tidak tertekan gitu tadi terlalu repot ya. Itu sana ada alatnya. Timbangan seperti itu telah dicoba. Itu terlalu lama. Dan juga ada unsur stresnya giring ini lah, giringnya ini enggak antrian. Itu terlalu lama dan giringnya ini juga ada stres. Maka akhirnya ya tetap dengan timbangan ini yang gantung itu yang lebih efektif, cepat. Hanya ini tadi tukang fotonya itu ngambil selahnya itu tidak bisa kurang fokus. Harapannya kan di pas kese ngerontal lah ini yang mengganggu itu. Harapan kita kemarin memberikan pelayanan sesuai dari permintaan para Pak monggo Bu dikirim gambar domba kula ya. Ini posisinya enak jungkir yang tadi yang padahal di sini pas kayak gitu. Bahwa kambing 3 di Bronjong itu banyak sekali dia lewat ini. Iya. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Nah, itu bagi yang mereka memang begitu rata-rata ada yang diangkat. Dicengcang kakinya begini ini. Oh iya enak sing ngono gendong kene enek kok. Gendong langsung. Jadi penjalukane wedhus. Manut no. Iya. Baik, Ustadz, ini mungkin bagian dari siar ya, karena tidak semua kurban itu adalah warga ngaji gitu ya. Nah, apa saja yang bisa menjadi celah-celah siar ini dilakukan oleh panitia kepada
warga-warga yang simpatisan. Gitu. Jadi yang sebagaimana kita lakukan di majelis ini, alhamdulillah melalui kebersamaan ini kan akhirnya terkelola. Hewan-hewan bisa tersentral sehingga hampir setiap tahunnya itu ribuan ekor kambing, domba dan sekian ratus hewan sapi. Itu sudah satu nilai dakwah yang luar biasa. Sekaligus melalui momentum itu kan keakraban seluruh panitia. Ya. Kemudian juga nilai dakwah yang besar. Berikutnya unsur pemerataan. Apa yang maksudnya pemerataan? Artinya kan itu kiriman dari berbagai cabang itu, yang cabang besar, tingkat ekonominya tinggi, jumlah hewannya banyak. Di sisi yang lain boleh jadi ada yang cabang yang warganya kurang mampu misalkan. Dengan melalui di sentral di pusat ini kan akhirnya pemerataan, pembagian dagingnya, walaupun ngirimnya hanya berapa ekor, tentang kebutuhan daging tercukupi. Nah, berikutnya tentu sudah disiapkan dari panitia pusat pengelolaan seperti itu, harapannya seluruh penyedia hewan itu juga karena ini amanah, ini sebagai penentu keabsahan juga dari ibadah ini, maka berusaha untuk kita siapkan hewan-hewan kurban ini yang betul-betul sesuai dengan standar tadi, baik secara syar'inya, kemudian secara ketentuan pemerintah maupun panitia, dan lebih dari itu apa-apa yang sekarang ini diarahkan dari panitia, terutama ini tadi name tag ini tadi digantungkan sesuai dengan perkumpulan dan juga sesuai dengan harganya tadi, monggo sama-sama kita siapkan dengan harapan ya amanah ini bisa betul-betul kita tunaikan dengan baik. Ya. Pemesanan terakhir Ustaz, itu kapan? Ya. Pemesanan terakhir tanggal 18 Juni. 18 Juni ya. Setelah itu selama persediaan masih ada, kami masih menerima dengan catatan harganya ada perubahan. Oh iya. Karena sudah menjelang hari itu biasanya wajar juga sih. Biasanya banyak yang memesan. Dan harga-harga di pasar juga semakin 18 Juni ya, 18 Juni kami. Kalau perkiraan Idul Adhanya tanggal berapa? Itu tanggal 29 kan? 29 ya. 29. Ya sekitar itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Ustadz dan Pak Daryanto. Anda mulai sekarang sudah bisa menimbang-nimbang dengan apa yang sudah dipaparkan dari perwakilan Sukoharjo, karena waktunya masih ada waktu cukup biasa. Satu bulan ya? Satu bulanan untuk memesan, maksudnya pesanan ini sampai tanggal 18 Juni. Jadi insya Allah dengan kriteria yang satu syar'i pasti, dan kemudian dengan hewan yang tidak meruat, atau maksudnya yang sesuai dengan kondisi hewannya, ya tidak kurus ya, itu berarti ya. Jadi Anda insya Allah akan mendapatkan hewan yang bisa dibagi-bagi dengan nanti memuaskan untuk semuanya insya Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita di ibadah kurban kita di Idul Adha kali ini semoga berkah dan mendapatkan nilai yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Janto. Karang Taruna. Ya, ada Pak Daryanto dan Ustadz Mariono pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.